Pengembangan kompetensi pegawai, yang dalam hal ini ASN, sebagai bagian integral dari pengelolaan ASN, memiliki peranan yang strategis dalam kerangka mencapai kinerja individu yang mendukung kinerja organisasi. Dalam arti yang luas, pengembangan ASN secara substansi dipahami sebagai proses peningkatan potensi, kompetensi dan karir dari setiap pegawai. Hal ini menjadi tanggung jawab dari setiap pimpinan pada organisasi, di mana merujuk pada fungsi kepemimpinan bahwa tugas seorang pengelola kepegawaian adalah memastikan bahwa pegawai mampu bekerja optimal untuk dapat meraih sasaran kinerja bersama. Pegawai harus mengetahui secara spesifik apa yang harus dikerjakan, dan mampu menghadapi kendala untuk mencapai kinerja yang efektif. Disinilah aktivitas coaching, mentoring dan konseling perlu dilaksanakan, untuk membantu pegawai meraih kinerja yang optimal dan mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaan. Jika pimpinan tidak memberikan coaching, mentoring dan konseling terhadap pegawainya, maka pegawai tersebut tidak akan mengetahui bagaimana mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya untuk capaian kinerjanya. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi kinerja individu menjadi tidak optimal yang berdampak pada kinerja unit dan organisasi secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami mempersembahkan video simulasi manajemen kinerja SDM seperti coaching, konseling, dan mentoring. Tujuan video ini adalah untuk meningkatkan kinerja SDM. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sek, silakan duduk. Ya, ini penting sekali Bu Sek. Saya lihat di grup WA Palau PD ini belum disetorkan. Saya lihat di list si Bapak OPD tak belum ada Bu Sek. Bagaimana kerjanya anggota ini? Baik Pak, terkait masalah ini nanti saya akan koordinasi ke sebuah program. Intinya sih saya tahu sih sudah ada kendala ini ke sebuah program ini mungkin agak sedikit awam dalam penyusunan Renstra ini. Nanti saya akan koordinasi kembali apa-apa saja yang menjadi permasalahan dalam penyusunan Renstra ini. Iya, seharusnya kalau ada begitu segera diantisipasi. Kalau jadi bagaimana nih kalau begini? Terima jalan keluar ya, karena tidak enak kita masih ada di list sementara Pak Gubernur yang terus memantau perkembangannya ini. Tolong ini kalau coba dipanggil ke sebuah program untuk menjelaskan kendalanya. Baik Pak. Ya segera ya. Oke. Masuk Pak. Silakan. Ya, bagaimana? Izin Pak Kalak melaporkan bahwa kondisi penyelesaian dokumen rencana strategis itu terkendala dalam sistematika dan juga data-data pendukung yang akan tertuang dalam dokumen tersebut. Jadi memang mohon maaf Pak Kalak, karena saya Kasubag Programasi baru memang perlu mendapat bimbingan dari orang-orang yang pernah terlibat dalam penyusunan Renstra. Oke, kalau begitu masalahnya, kalau perlu didampingi oleh ahli kalau begitu. Paling tidak kita bisa didampingi dalam hal terkait dengan sistem penulisannya, untuk penyusunan Renstra maupun kendala-kendala lainnya. Namun kalau ada yang seperti itu, sebaiknya disampaikan jauh-jauh hari agar setidaknya ini lebih mudah diantisipasi sejak dini seperti itu. Kan kasihan kita ini dipantau terus oleh Pak Gubernur. Segera ya, kita lanjutin. Siapa? Kami segera berkoordinasi dengan Bapak saja yang memang punya domain untuk penyusunan dokumen perencanaan. Oh iya, oke. Terima kasih banyak. Siap. Segera lanjutkan ya. Siap. Baik, silakan Pak Warang. Siap. Ada ini Pak Warham. Saya angkat teleponnya dulu Pak. Siap. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Pak Warham. Siap. Pak Warham. Kasubag program yang baru di BPBD Sulsel Pak Laude. Ada yang bisa saya bantu Ki? Ya, ini ada perintah dari Pak Kalak
terkait dengan arahan Pak Gubernur Iya, siap. untuk penyelesaian dokumen Renstra. Nah, kami kan yang masih baru itu mau koordinasi sama Bapak. Iya. Makanya Pak. Siap. Kapan bisa saya koordinasi Pak? Kebetulan saya hari ini tidak ada di agenda Pak Kasubag. Tapi siapa tahu kita bisa ketemu di mana, di kantor kah bisa. Kebetulan saya sama Bu Ines sekarang ini standby di Bapeda. Baik Pak. Iya. Saya ke kantor Bapeda sekarang Pak. Iya, siap. Iya, makasih banyak Pak. Makasih. Pak Kasubag. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Pak Kabit, saya izin melaporkan tentang progres penyusunan Renstra OPD Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ini sudah sekitar 80% Pak Kabit yang sudah melapor ke kami terkait untuk teknis penyusunannya. Tapi mungkin saya laporkan juga, saya ada dihubungi dari OPD dalam penanggulangan bencana daerah. Kebetulan Pak Kabit Kasubag programnya baru, jadi mungkin perlu arahan sedikit. Apa mungkin saya langsung kalau datang saya undang ke dalam sini? Silakan. Iya, siap. Jadi demikian Pak Kabit yang saya laporkan tadi. Sudah 80% Pak. Assalamualaikum. Oh iya, ini kebetulan ada yang baru bencana Pak. Ini Pak. Mari Pak. Silakan Pak. Jadi tadi yang saya lakukan Pak Kabit, beliau Kasubag program baru di Badan Penanggulangan Bencana. Jadi sementara beliau juga sudah susun Renstranya, cuma mungkin ada kendala sedikit. Ya. Silakan Pak. Jadi Perlu kami bantu. ada arahannya Pak Kalaksa dengan instruksi Pak Gubernur agar dokumen rencana strategis di OPD itu harus segera selesai. Namun saya sebagai Kasubag program baru belum bisa menyusun secara sistematika dengan data-data pendukung. Mohon arahan dari Pak Kabit dan jajarannya. Untuk sementara apa yang kurang dari penyusunan itu? Itu terkait dengan sistematikanya, ada bab 1, bab 2, bab 3 sampai dengan tabel yang terkait dengan program kegiatan subkegiatan beserta dengan indikator capaian masing-masing program itu. Kebetulan ini ada Pak Mode Kasubag perencanaan di wilayah Bapak. Nanti silahkan konsultasi dengan Pak Mode untuk lebih lanjut bagaimana sistematika penyusunan perencanaannya ya, supaya bisa dipenuhi sistematika itu. Saya rasa langsung aja ke Pak Mode ya. Siap Pak Kabit. Lanjut. Mohon izin Pak Rode. Siap. Saya sudah melaporkan dengan Pak Kabit, tapi langsung saja diarahkan koordinasi dengan Bapak terkait dengan penyusunan Renstra. Saya cuma mau tahu sistematika dan data apa saja yang kami sajikan dalam dokumen tersebut. Oh siap. Jadi kebetulan ini Pak, ada beberapa juga rekan saya di sini yang hadir. Ada Ibu Ine, ada juga Pak Alham. Mungkin dengan kehadiran beliau juga bisa ada masukan tambahan selain dari saya. Terkait untuk yang tadi Bapak tanyakan, mungkin Bu Ine tahu, mungkin kasih gambaran dulu. Ya, siap Pak. Kalau untuk kendala yang kita hadapi terkait sistematika dan data apa saja yang akan diberikan dalam dokumen Renstra, perlu kami jelaskan di sini bahwa Renstra atau rencana strategis itu adalah merupakan dokumen perencanaan dari suatu organisasi atau lembaga yang akan menentukan arah strategi dari sebagai dasar dari pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh
yang digunakan untuk mengelola kondisi yang terjadi saat ini untuk melakukan proyeksi atau prediksi yang akan datang. Kemudian untuk rencana perangkat daerah sendiri adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun atau biasa juga dikenal dengan sebagai RPJMD. Ini bersifat indikatif. Di dalam Renstra dapat digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemaparan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikan secara sistematis untuk dilaksanakan dalam mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematik. Saya kira itu pengertian sistematika dari Renstra sendiri, Pak. Kemudian untuk selanjutnya mungkin yang menjadi kendala dari Bapak lagi adalah data-data apa saja yang akan disajikan dalam Renstra. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh rekan kami. Kalau untuk aturannya sendiri terkait dengan tata cara mekanisme penyusunan itu seperti apa? Jadi begini bagusnya kita kalau di pemerintahan. Jadi kita bekerja itu memang sudah ada kontrolnya. Yang terkait untuk penyusunan Renstra itu mungkin Pak Kasubag bisa searching, bisa cari Permendagri nomor 86 tahun 2017 itu apa? Itu yang mengatur tentang tata cara perencanaan, kemudian pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah ada di situ. Siap. Jadi di situ sudah jelas ada aturannya, Bapak tinggal ikuti itu. Terus untuk sistematikanya biasanya itu di Renstra ada terbagi menjadi 8 bab. 8 bab untuk penyusunan Renstra itu dari seperti kalau kita bikin ini Pak, ada pendahuluan, ada gambaran permasalahan, kemudian gambaran jalanan perangkat daerah, kemudian isu strategis nanti disusun di situ. Ya, sama-sama Om. Jadi sudah jadi tugas kami Pak untuk bisa membantu teman-teman JPD dalam penyusunan Renstra ini. Jadi kami juga tidak akan selesai kalau OPD tidak selesai. Kalau misalnya ada kendala Pak, bisa langsung saja ke sini. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya, sama-sama. Oh iya, apa sih sebenarnya yang topik yang ingin kita bahas? Apa yang akan dimentoringkan hari ini? Itu terkait pembuatan penyusunan SOP Pak. Bisa SOP. Problemnya di mana? Apa problemnya Bapak? Kalau di lapangan selama ini. Sebenarnya banyak sih Pak. Nah, di SOP ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang SOP, pasti di instansinya. Kalau kita di sini ada 5 instansi, pasti bisa jadi 5 instansi ini berbeda. Karena itu kan sebenarnya bisa masuk ke dalam ranah kebijakan instansi masing-masing. Namun tentunya karena kita ingin berbicara tentang administrasi pemerintahan, pasti ada yang menjadi standar Bapak Ibu. Dan selama ini yang menjadi standar itu apa yang ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara atau biasa disebut dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Nah, sebelumnya itu ada di tahun 2008 sebenarnya, namun sudah ada perubahannya. Yang terakhir itu ada di 2012. Ini yang Permenpan 35 yang sekarang yang digunakan sampai sekarang ini. Kenapa masih digunakan? Karena dianggap masih layak digunakan dan sesuai dengan atau bisa diakomodasi oleh setiap unit kerja Bapak Ibu. Nah, bagaimana membuat sebuah SOP yang seperti ini Bapak Ibu? Kita melakukan identifikasi dulu terkait dengan kegiatannya apa yang kita buat. Biasanya kita salah, biasanya kita langsung buat namanya gitu. Padahal kita tidak tahu sebenarnya ini apa dulu yang dikerja di situ. Itu dulu kerjanya dulu yang dilihat, baru kita tetapkan nanti namanya. Jadi dari namanya itu kemudian masuk ke judul apa judulnya di SOP, kemudian identifikasi langkah-langkahnya masing-masing. Di awalnya kalau orang membuat SOP itu harus diawali dengan kata kerja aktif. Karena kenapa? Dianggap aktor yang ada di sini itulah yang melakukan. Semua ada di aktivitas.
Nah, kemudian di pelaksananya kita lihat ini kebetulan terjadi di Pusdiklat, Bapak Ibu. Kemudian apa menjadi persyaratan? Tentunya karena dia menggunakan aplikasi TNDG ini, maka inilah menjadi persyaratan. Waktu yang dibutuhkan 25 menit, outputnya dalam bentuk draft naskah. Begitu pun seterusnya Bapak Ibu. Mengirimkan draft nota dinas. Tunggu dulu Bapak Ibu, karena waktunya tidak lama. Coba kita lihat apa yang kira-kira Bapak Ibu bingung di sini, agar kita bisa langsung jelaskan. Silakan. Wih, menarik sekali banyak bertanya. Tadi ada terjawab penjelasan di Iya, silakan. di kolom kedua. Iya. Standar efektif itu maksudnya apakah Kapan mulai berlaku? termasuk revisinya? Untuk revisinya, kalau belum ada revisinya, kapan mulai berlaku ya, oke? Kapan mulai? Kan kita membuat SK ini belum tentu kita mau langsung melakukan kan? Bisa jadi 5 hari ke depan. Seperti itu. Materi saya mungkin coba Ya. Kalau ini nih, kalau yang dijelaskan, pikiran teman-teman. Ini ada, saya sudah simpan di bawah ini Pak. Bapak pilih yang mana yang cocok di sini? Yang mana cocok dari untuk bagian ini yang mana? Akan dilakukan revisi terus kemudian pejabat yang mensahkan. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Tepuk tangan. Ya. Sekarang mungkin ada salah satu orang yang ini sudah sesi yang kedua. Sekarang kita lanjut ke sesi. Silakan Bapak Ibu mengerjakan sendiri di atas. Ada di antara PT di sini yang ingin mereka diri. Oh, Ibu Dwi, coba. Ibu Dwi silakan. Ibu Dwi silakan coba diisi Bapak Dwi. Ibu Dwi boleh melihat di sini. Silakan. Ibu Dwi boleh melihat di sini dari baris di sini apa yang salah. Kemudian Ibu Dwi boleh melengkapi yang ada di sini. Jadi Ibu Dwi silakan melengkapi di sini simbol apa yang bisa muncul dan apa yang salah di sini. Tangan dulu untuk Ibu Dwi. Satu orang lagi. Untuk satu orang lagi Pak Ode mungkin Pak Ode untuk yang kasus yang kedua. Bagaimana Bapak Ibu sudah benar atau tidak? Sudah. Bagaimana di sini apa sudah benar atau tidak Bapak Ibu, atau ada yang harus dihilangkan saja? Meluruskan. Ada yang perlu dihilangkan Bapak Ibu? Bagaimana? Ya, ke kepala, pintar sekali Bu Ina. Ini ke kepala tidak perlu, karena kenapa? Karena ini sudah jelas ke kepala, ya. Ya, jadi tidak perlu dia ke kepala. Hilangkan saja yang kepala. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Tepuk tangan. Teman, kita sudah dari 3 sesi tadi, teman-teman sudah praktekkan, kita sudah sama-sama untuk melihat, dan saya lihat teman-teman di sini sudah bagus ya, sudah memahami penggunaan masing-masing untuk tombol proses, terminator, bahkan decision di sini. Jadi saya kira modal mentoring hari ini bisa teman-teman terapkan nanti untuk pembuatan SOP di tempat masing-masing. Terima kasih. Silahkan diimplementasikan langsung di tempatnya masing-masing untuk pembuatan mentoring ini. Saya kira cukup materi dari saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, sekarang kan di saya ini pengurus barang Pak. Di pengurus barang ini saya sendiri Pak, single fighter saya Pak. Pengurus barang ini sedemikian banyak, untuk saya laporkan juga untuk setiap bulan kami rekor itu saya ada kedodoran Pak. Mungkin kalau bisa ada penambahan personil di pengurus barang agar mungkin tugasnya bisa lebih rapi dan lebih cepat lagi untuk dilaksanakan. Dan kalau bisa ada kejelasan Pak untuk SK-nya, karena SK-nya itu setiap tahun terlambat Pak. Kami kadang jadi bingung untuk sementara di awal tahun sama di akhir tahun itu kan disitulah waktunya kami melakukan rekor. Kadang di akhir tahun sudah selesai, awal tahun itu ya kami bingung apakah kita masih di pengurus barang apa atau tidak lagi, seperti itu. Jadi yang pertama Bapak menyampaikan beban kerja ya, Iya, beban sendiri melakukan. Yang kedua mungkin bisa penugasan sama dengan yang lain pembagian tugas. Nah, seandainya misalkan ini terkendala dengan kondisi emas yang ada, apa
kemudian ya kalaupun juga misalkan lambat sekarang komunikasi itu lama dari pimpinan akan tanggung jawab kira-kira langkah apa yang Bapak lakukan, karena ini kan mungkin kalau nggak salah ada 2 periode ya, 2 kali ya dalam hal dalam setahun itu melakukan rekor seperti apa Bapak mensiasati? Kalau yang sekarang saya lakukan Pak itu saya butuh alat bantu. Kalau itu sementara alat bantu yang sekarang saya itu masih juga. Orangnya komitmen, namun ketika dengan pimpinan juga tidak ada pembagian tugas yang jelas seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Warham, agak sulit kami untuk bekerja dengan optimal, karena dengan tusi seperti yang disampaikan tadi Pak Warham yang tidak sesuai, kadang-kadang nanti saya berkonflik dengan teman saya karena tidak ada pembagian tugas yang jelas. Jadi mungkin hampir sama dengan Pak Warham juga kendala saya. Jadi perlu ada pembagian tugas yang jelas antara setiap orang ini agar kami bisa bekerja secara artinya bertanggung jawab terhadap pekerjaan kami masing-masing sesuai dengan yang diberikan ke kami. Saya kira begitu menurut saya. Jadi Bapak juga menyampaikan bahwa ini harus ada. Mengapa menurut Bapak penting? Itu penting karena kenapa? Pertama, saya tidak ingin ada clash dengan teman. Satu. Yang kedua, saya juga tidak mau mengambil pekerjaan orang lain. Yang ketiga, saya ingin berusaha untuk bekerja lebih optimal di tempat itu, fokus. Saya tidak sementara ambil barang disuruh ke mana gitu kan. Saya betul-betul ingin, kalau memang tugas saya adalah misalnya mengarsipkan barang atau apa menginventarisir barang, ya saya fokusnya di situ. Jangan dibawa kemana-mana, karena ketika saya dibawa kemana-mana, yang tadinya target saya mungkin 3 hari itu bisa berubah jadi 5 hari, 6 hari, dan ketika 6 hari itu saya sudah lost fokus seperti itu. Bapak menyatakan bahwa pentingnya pembagian tugas supaya tidak saling bersenang-senang dengan kerja, terus kemudian overlap dan bisa fokus ya. Bisa fokus dan jelas siapa yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab. Ada pendapat lain dari Bapak sekalian? Ibu. Izin. Ya, silakan. Terima kasih sebelumnya Pak atas kesempatannya. Tadi posisi saya sekarang kan jadi pengurus barang. Pengurus barang. Mohon izin kalau bisa Pak, saya sekarang ini masih sendiri Pak. Sendiri kan? Demikianlah pelaksanaan simulasi kegiatan manajemen kinerja dalam bentuk mentoring, konseling, dan coaching. Semoga dapat memberi manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.